Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Semoga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak kelas 4 dengan semangat ya, meskipun kita masih dalam kondisi situasi pandemi seperti ini. Jangan lupa jaga kesehatan, atur pola makanan yang sehat, dan ikuti protokol kesehatan. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali belajar dan materi yang akan kita pelajari yaitu dari bab 6 perumpamaan dan mujizat-mujizat Yesus. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari dari bagian A yaitu Yesus pemenuhan janji Allah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan belajar. Hadirlah di tengah-tengah kami, supaya kami dapat belajar dengan baik, dan kami mampu mendengarkan penjelasan, dan kami mampu mengerti dan memahaminya. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak ibu guru mampu menjelaskan isi janji Allah yang termuat dalam Perjanjian Lama, yaitu Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 9. Yang kedua, anak-anak ibu guru mampu menjelaskan tindakan Allah yang menunjukkan pemenuhan janjinya kepada bangsa Israel. Dan yang ketiga, anak-anak ibu guru mampu menyatakan iman akan Yesus dengan mendoakan doa Angelus tepat waktu setiap harinya. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai anggota masyarakat kita pasti mengenal ungkapan yang mengatakan bahwa janji adalah utang. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa janji atau perjanjian merupakan suatu yang harus dilunasi, yang harus ditepati, harus digenapi, dipenuhi, ataupun dilaksanakan. Nah, pada umumnya janji atau perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi kesepakatan dan pihak yang satu lagi berkewajiban untuk memenuhi isi janjinya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita semua pernah mendapat janji. Janji itu biasanya berasal dari orang tua, saudara, guru, ataupun siapa saja. Nah, isi perjanjian biasanya merupakan sebuah kesepakatan antara kita dengan seseorang. Nah, jika kita menepati janji, maka biasanya akan berbuah kebaikan, kegembiraan, atau hal yang lain yang menyenangkan. Misalnya, orang tua menjanjikan akan memberi hadiah jika kita bisa naik kelas dengan prestasi yang gemilang. Nah, tentu kita pasti akan berusaha memenuhi janji supaya naik kelas dengan prestasi yang gemilang. Jika kita dapat menunjukkan prestasi yang gemilang, tentu orang tua akan menepati janjinya. Dan tentu kita akan merasa senang,
kita, tetapi juga karena orang tua menepati janjinya. Nah, sebaliknya, jika orang tua ataupun siapapun yang tidak menepati janjinya, maka perasaan kita pasti kecewa ataupun menjadi tidak senang. Nah, anak-anak yang terkasih, demikian juga istilah perjanjian pada kitab suci menunjukkan bahwa sejak awal Allah telah mengikat perjanjian dengan manusia. Dalam perjanjian lama menekankan bahwa bangsa Israel adalah umat Allah dan Allah adalah Tuhan bagi bangsa Israel. Allah tetap menunjukkan kesetiaannya serta menepati janjinya, sedangkan umat Israel sering melanggar janjinya. Hal itu tampak ketika bangsa Israel dibebaskan oleh Allah dari perbudakan Mesir hingga menempati tanah Kanaan. Nah, anak-anak yang terkasih, Allah selalu menjamin bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Namun, ketika mereka menderita akibat tidak setia dan tidak menepati janjinya, mereka baru mengingat Allah dan janjinya akan kedatangan Mesias. Kerinduan umat Israel terhadap kedatangan Mesias sebagai perwujudan dari kasih Allah, sebagai perwujudan janji Allah terpenuhi di dalam diri Yesus. Nah, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Di dalam perkataan maupun perbuatan Yesus, Allah menunjukkan kebaikan serta kasih-Nya. Nah, anak-anak yang terkasih, di dalam kitab suci perjanjian lama, para nabi telah menubuatkan apa yang menjadi kehendak Allah, bahwa Allah akan tetap menyertai bangsa Israel sebagai umat kesayangannya. Nah, hal itu menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada umatnya. Bahkan bukti cintanya, Allah mengutus putranya Yesus Kristus yang dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Dialah seorang yang akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah, anak-anak yang terkasih, pemenuhan janji Allah kepada bangsa Israel diawali dengan peristiwa penyampaian kabar malaikat Gabriel kepada Zakaria bahwa Elisabet akan mengandung seorang anak laki-laki, yaitu yang bernama Yohanes. Nah, janji Allah tersebut terwujud dalam peristiwa kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria. Allah menjanjikan keselamatan bagi kita melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Kesetiaan Allah terhadap manusia tidak tergantung pada kesetiaan manusia kepada Allah. Artinya, Allah tetap setia kepada manusia karena kasih Allah kepada manusia itu tanpa syarat. Nah, kesetiaan Allah tampak juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat bahwa Allah tidak pernah lupa untuk memberikan matahari, air, udara yang kita hirup setiap harinya, dan alam sekitar bagi kita yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, anak-anak yang terkasih, pemenuhan janji Allah adalah melalui penebusan Yesus atas dosa-dosa kita, melalui kerelaannya dipaku di kayu salib, sehingga salib dilambangkan menjadi kemenangan bagi pengikut Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sebagai anak-anak Allah, kita hendaknya menanggapi
menanggapi Allah yang telah memenuhi janjinya dengan penuh syukur, dan kita harus setia pada tugas kita masing-masing. Nah, yang menjadi tugas kamu pada hari ini adalah tuliskanlah doa Angelus berikut ini ke dalam buku catatan agama kamu dan hiaslah dengan indah. Setelah selesai kamu mengerjakannya, kirimkanlah hasilnya melalui Google Classroom. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kamu. Kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu kepada kami sepanjang pelajaran ini. Tuhan, semoga apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu. Terpuji dan termulialah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.